Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu lagi ngopi bareng bersama Serikat. Kita kedatangan tamu sangat-sangat amat istimewa yang bernama Bung Mudarip atau dipanggilnya Cobi. Dan saya sendiri host malam ini ditunjuk oleh seluruh rakyat Indonesia. Nama asli di KTP Dinar Parianto. Nama pergaulan Billy Blanco. Tepuk tangan dulu dong guys. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Malam. Hari ini kita diskusi, tadi temanya berjuang bersama serikat. Oke. Ini sangat menarik juga ya dalam temanya hari ini. Kan nama saya Mudarip, sebagai Ketua Umum LGBTPI. Kalau secara konstelasi hukum pada hari ini, di dalam situasi perburuhan hari ini, mau dia karyawan tetap, mau dia buruh kontrak maupun harian, semua tidak ada dalam zona aman. Karena di dalam situasi Undang-Undang Omnibus Law yang sampai hari ini tidak ada jaminan kepastian untuk bekerja. Upah kita dibatasi, ekonomi kita terus digerus dalam posisinya hari ini dari kenaikan BBM, kenaikan usaha di PDR dan lain sebagainya, sehingga akan tentu sangat berimbas kepada kita sebagai kaum buruh. Nah, begitupun persoalan-persoalan yang terjadi yang dihadapi oleh kawan-kawan semua misalnya, kenapa saya bilang kenapa pentingnya berserikat. Nah, di dalam kita berserikat hari ini misalnya, aku ingin bertanya, dalam organisasi ini ada 5 sebenarnya yang harus kita laksanakan secara organisasi. Karena tugas organisasi pertama adalah membangun individu yang berani, percaya diri, yang tadinya saya sadar betul bahwa kita tahu betul buruh jangan berhadapan dengan pihak perusahaan. Bos datang aja kadang suka ngumpet, betul nggak? Tapi ada bos gitu, nggak mau ketemu. Itu yang selalu terjadi hampir semua. Jarang sekali mau buruh mau berhadapan dengan pihak perusahaan. Jangan dengan ownernya langsung, bosnya langsung, ketemu dengan HRD, dengan manajemen, selalu ketakutan. Nah, jadi tugas pertama kita sebagai organisasi membangun individunya. Individu ini berani, agar menjadi orang berani, maka di dalam diskusi kita, pendidikan kita kan bukan pendidikan penaklukan, tapi bagaimana mengangkat harkat martabat sehingga muncul percaya dirinya. Itu di dalam langkah kita berorganisasi. Kedua, ketika sudah menjadi orang-orang berani, individu berani, kan nggak mungkin dong kita lolos begitu saja. Nanti jadinya nanti apa preman-preman dan sebagainya kan. Maka penting nggak dibutuhkan yang namanya manajemen organisasi. Manajemen organisasi apa? Yang tentang tugas dan fungsi dia sebagai departemen apa, bagian apa tugas dan fungsi dia. Kedua juga apa tugasnya anggota. Nah, itulah yang namanya dibuat namanya manajemen organisasi. Ketiga adalah dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan ini minimal dia harus demokratis. Misalnya ketika terjadi PHK kepada siapa? Kita bertanya kepada orang yang bersangkutan. Kau maunya apa? Bekerja kembali atau mengambil tawaran pesangon dan sebagainya? Itu dalam hal pengambilan keputusan. Nah, penting. Kenapa? Dalam demokratisnya itu sangat jelas. Jadi nggak bisa seorang pengurus, ya udah lo maunya apa? Maunya kita saja. Nggak bisa, kita harus bertanya kepada yang bersangkutan yang punya hak. Ini mau bekerja kembali atau seperti itu. Nah, itu dalam pengambilan keputusan. Misalnya di dalam pengambilan keputusan itu misalnya ada agenda apa dan sebagainya, itu harus diatur secara demokratis. Melalui apa? Melalui rapat organisasi. Di dalam rapat-rapat organisasi itu ada 2 mekanisme kalau kita bilang. Ada rapat pimpinan, kedua ada rapat umum anggota. Itu di dalam konteks menjaga yang situasi yang organisasi bagaimana agar terbangun demokratisasi. Nah, keempatnya apa? Keempatnya kita kan pasti membangun program. Apa programnya? Rapat program ini ada diputuskan di rapat pimpinan. Silakan semua pimpinan organisasi berdebat terhadap program organisasi. Mau agenda apapun nanti di sana silakan. Semua pimpinan itu berdebat untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, setelah perdebatan itu, kan hari harus dieksekusi. Siapa yang bisa diambil keputusannya? Pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain dan suara yang demokratis. Sehingga ketika diputuskan A, B, dan C, ya semua harus melaksanakan keputusan itu. Nah, setelah rapat pimpinan nanti dia akan dikoordinasikan di rapat umum anggota yang melibatkan semua unsur anggota baik pengurus. Di situ semua harus merasionalisasikan terhadap keputusan hasil rapat pimpinan. Dan kelima apa? Tentang ideologi. Contoh
kalau kita kemarin kawan-kawan melihat secara organisasional kita dalam konteks Omnibus Law. Ada serikat-serikat lain yang hanya berbicara tentang kluster tenaga kerjaan saja. Sementara kita melihat secara organisasional di dalam Omnibus Law ini bukan hanya ketenaga kerjaan kan yang dihantam. Ada persoalan pertanahan, ada persoalan minerba, yang undang-undang pertanahan muncul sekarang kan dengan bahasa apa? Ketika ini daerah strategis, kebutuhan publik dan sebagainya, bisa saja negara ambil alih dipakai karena kebutuhan negara. Pemerintah pakai. Nah, ketika kau bertahan, kau pasti ditahankan dengan rencana. Atau setidaknya uang itu taruh di pengadilan. Nah, itu salah satu kenapa akhirnya kita melihat bahwa pentingnya ideologi tadi ini bagian dari perjuangan ideologi bahwa persoalan buruh tidak bisa dipisahkan dengan persoalan rakyat lainnya. Persoalan perampasan tanah, petani dan sebagainya itu penting. Itu kalau berbicara tentang perspektif di dalam ideologi. Jadi nggak bisa hanya buruh berjuang sendiri kan? Karena Indonesia ini emang isinya buruh semua. Nah, itu kan menjadi catatan penting kan? Maka ketika kita berserikat berorganisasi, kita juga harus melihat teman kita siapa. Tidak bisa lagi kita bersandar kepada si pemilik modal. Pada siapa kita harus bersandar? Ya kepada kelas-kelas proletariat atau kelas-kelas yang tidak bermilik. Siapa? Ya, ada petani, ada nelayan, pemuda mahasiswa, itu nggak? Pemuda mahasiswa, kaum miskin kota, kaum miskin desa, mereka terjolimi itu. Nah, dan banyak siapa ya kelas-kelas yang tidak memiliki apa-apa. Siapa kelas tidak memiliki apa? Ya kita. Apa yang kita jual hari ini? SBY kaum murah apa yang kita jual? Yang kita jual kan tenaga kita. Yang kita jual adalah tenaga kita, bukan harga diri kita sebagai kaum buruh. Maka ketika ada persoalan ya kita harus ngelawan nggak? Lawan. Itulah bedanya antara buruh dan budak kan. Kalau budak apa? Ngelawan nggak? Budak pasti nggak akan ngelawan, dia sejarahnya dibebaskan. Kalau buruh sejarah sangat jelas kan, dari ketiadaan ekonomi sampai bisa mereka bangsa ini dari problem keseharian yang dialami. Nah, itu satu sisi di dalam kita membangun kenapa pentingnya kita berorganisasi. Contoh kalau kita kembali di dalam hal terendah di dalam kita berorganisasi dalam perusahaan. Paling apa yang paling tinggi capaian kita berorganisasi dalam tingkat perusahaan? Di dalam targetan kita dalam berorganisasi di level perusahaan itu paling targetannya bicara tentang PKB, perjanjian kerja bersama. Syaratnya apa? Karena satu serikat. Nah, level tinggi cari serikat buruh jangan di tingkat pabrik, cuma bicara tentang bagaimana membuat sebuah PKB, perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan. Maka disitulah dia bisa bicara tentang non-normatif, ya undang-undang misalnya. Nah, itu syaratnya apa ya? Harusnya ada organisasi. Nah, itu capaian paling tertinggi di situ. Kalau kita berbicara tentang perjuangan serikat buruh di tempat kerja. Kalau kayak gitu terus, setelah selesai perjuangan PKB, selesai dong organisasinya. Sayang nggak? Sayang. Sementara kita melihat problem di luar tempat kerja kita ada problem lagi yang lain. Contoh dengan undang-undang cipta kerja. Karena dulu dibatasi jenis pekerjaan yang dikontrak, sekarang tidak ada batasan. Tidak ada batasan, semua jenis pekerjaan boleh dikontrak dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika besok kita selesai, kalau undang-undang ini berlaku, bagaimana nasib anak kita? Berdampak nggak? Berdampak banget. Ketika undang-undang itu masih ada, apakah berlaku nggak terhadap anak kita? Berlaku. Nah, maka apa? Ketika kita berserikat tadi berjuang, iya di dalam tempat kerja kita selesaikan, tapi juga kita juga menyelesaikan juga problem umumnya. Apa problem umumnya? Karena aturan kebijakan yang semakin tidak menguntungkan pihak buruh atau pihak rakyat Indonesia. Apa contoh tadi? Pesangon sekarang dalam Omnibus dikurangin nggak? Kurangi. Jenis pekerjaan semakin fleksibel. Kontrak selama 5 tahun, dulu 3 tahun dan sebagainya. Itu salah satu problem kita secara umum karena memang aturan kebijakan yang semakin membuat kita sulit untuk bergerak di dalam situasi hari ini. Itu yang mau aku sampaikan dulu kawan-kawan. Nah, kedua terkait persoalan tadi pada kawan-kawan berserikat lama dan sebagainya. Nah, di dalam berserikat
ya udah bergabung dengan serikat. Apakah cukup di situ? Tidak. Tentu harus ada apa? Harus ada tindakan kan? Tindakannya apa? Ini tindakan bukan? Diskusi. Rapat-rapat tindakan bukan? Diskusi membahas persoalan dan lain sebagainya itu kan bagian dari tindakan. Apakah dengan tindakan cukup? Harus menambah apa lagi? Pengetahuan, wawasan, pengetahuan. Nah, itu bagian dari tindakan yang harus kita lakukan. Kalau kita memang betul-betul mau berserikat. Karena nggak cukup kan hanya yaudah suruh gua gabung saya dengan lu tanpa berbuat apa-apa. Bisa menjamin nggak? Apa bedanya kalau kayak gitu kan? Kita nih organisasi bukan lawyer, bukan firma yang gue bayar. Disuruh gue cukup bayar iuran saja. Gue nggak mau terlibat partisipasi aktif. Karena ini kan perjuangan hari ini. Kita butuh partisipasi aktif. Tadi kembali kepada tadi kesadaran tadi kan. Jadi tugas organisasi adalah membangun kesadaran. Dari kesadaran buruh tadi sehingga membangun satu tindakan gerakan buruh hari ini. Nah yang hari ini itu tugasnya organisasi. Nah kita berharap nanti dengan pendidikan, dengan diskusi-diskusi itu kan mampu menggerakkan mereka sehingga terbangun kesadaran sehingga menjadi gerakan massa. Contoh kemarin dalam konteks kawan-kawan kemarin yang di mana aksi di Kopekmar, apa dampaknya hari ini? Dalam organisasi, kan ada sekali aku menangkap sekarang kan serangan balik gitu. Ini serangan balik ya, serangan balik terhadap kita dalam organisasi. Organisasi satu gitu kan. Secara fakta ini mundur kan? Atau kalau bisa jenis berapa tuh mundur? Nah, kenapa tadi? Karena organisasi selalu bergerak pertama adalah dalam diskusi, aksi, evaluasi, dan rekomendasi. Nah ini yang seharusnya selalu berjalan secara simultan. Setiap ada agenda apapun misalnya, ada diskusi kan pasti aksi. Aksi itu maksudnya bukan karena aksi untuk rasa, bukan. Aksi itu tindakan. Misalnya kita diskusi, habis diskusi, besok kita bersih-bersih got kok. Misalnya, oh di depan tempat kita kerja kayak itu sampah banyak tuh. Aksi bukan? Aksi. Aksinya siapa? Bersih-bersih misalnya. Jadi aksi itu bukan hanya tentang pasang spanduk, poster atau aksi itu tidak. Apapun yang melibatkan unsur orang banyak, ya, yang melibatkan orang banyak itu bagian dari tindakan aksi bersih misalnya, kayak gitu kan. Atau aksi apa seperti apa kayak gitu. Nah itu kan diskusi aksi. Setelah aksi apa? Pasti evaluasi dampaknya seperti apa sih kemarin kita lihat dari situ hari muncul lagi apa? Setelah dievaluasi pasti ada rekomendasi. Dievaluasi kita menemukan apa? Pasti kita menemukan kelemahan kita. Ya, ada kelemahan kita nggak? Oh ada nyatanya. Ada yang bagus nggak? Ada yang bagus kita pertahankan. Yang lemah ya kita perbaiki. Kan kayak gitu. Itu di dalam evaluasinya sehingga dia masuk di dalam rekomendasi nanti. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Nah, poinnya adalah bagaimana kita sebagai organisasi yang progresif itu selalu berbenah melihat dari kelemahan-kelemahan kita agar tidak terjebak lagi pada persoalan yang sama atau kelemahan-kelemahan yang terus mengulang. Nah itu di dalam kita berserikat. Itu penting kawan-kawan dalam konteks itu. Makanya dalam diskusi kita beberapa kali pertemuan kemarin itu sedikit menyambung saja bahwa tidak cukup kita hanya secara sikap saja, harus didorong dengan tindakan dan kerja-kerja secara kolektif. Contoh apa saya bilang tadi? Ini kan di kawan-kawan semakin lemah organisasi dan sebagainya. Kan butuh diskusi nggak? Masih ditelusuri nggak? Jangan pernah mengabaikan, udah biarin deh, mau orang yang susah, misalnya kayak gitu. Kalau juga kan, kita bisa cari tahu, investigasi lah, cari investigasi dalam-dalamnya kenapa sih sebabnya apa, ada faktor eksternalnya nggak, atau faktor internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa. Itu penting nggak menjadi bacaan kita? Apa tujuannya kenapa kita harus investigasi? Kan gunanya apa? Untuk menjaga yang lain. Ini pengalaman kita sudah cukup sampai sini. Karena kalau kita nggak pernah investigasi di situ, ketemu nggak kelemahan kita di mana? Kita mengabaikan, sudah itu bisa, itu biarkan saja, media dan sebagainya. Nah, tapi sampai kapan akan terus begitu? Nah, penting nggak investigasi itu bagian dari kerja-kerja organisasi. Nggak bisa hanya melihat dapat satu poin saja. Iya betul, memang secara ekonomi dia butuh, misalnya kan. Itu secara internal dia kan, ada tawaran. Nah, kedua, ada nggak sih faktor lain
ada faktor lain kayak gitu. Apa sih yang dipropagandakan kayak gitu kan, misalnya apa sih yang dikampanyekan sehingga kita butuh nggak kampanye lagi, sehingga dia nggak hanya monoton kan, dia hanya nggak dapat tekanannya saja gitu. Jadi kalau dari masukan juga dia, sehingga dia bisa sebelum mengambil tindakan dia bisa mengambil punya perbandingan gitu, ada perbandingan. Nah itu yang masuk dalam kita berorganisasi. Nah yang lucu di kawan-kawan tadi sempat aku diskusi juga dengan Bung Billy bahwa kelamaan organisasi gitu. Bahkan selalu ngambil jelek-jelekin organisasi, betul nggak? Ini kan fakta nih hari ini. Tapi pertanyaan aku adalah pada kawan-kawan, nilai angka itu dari mana sih mereka dapat? Kalau organisasi ada, dapat nggak? Yang katakan nilai sekarang itu, yang mereka gembar-gemborkan itu bisa muncul ujuk-ujuk nggak? Apa itu kebaikan pihak perusahaan? Tidak. Apa itu kebaikan manajemen? Atau kebaikan orang yang sekarang coba menyuruh-nyuruhnya itu? Emang uang dia? Bukan kan? Nah tapi memang itu yang harus dibangun sebenarnya, bahwa itu muncul nilai angka-angka itu karena desakan dari organisasi. Strategi pihak perusahaan bagaimana untuk membelah bambu, betul nggak? Betul. Dikucurkanlah, dia coba tes dulu kan, kayak sendiri mau nggak nih, ya kan? Nyata sekarang kan, dikit-dikit diam-diam, betul nggak? Udah ngambil haknya keluar dari organisasi, jadi organisasi. Padahal jelas kan bahwa itu nilai angka itu dapat hasil dari perjuangan organisasi. Kalau nggak ada organisasi emang dapat? Jujur deh. Nggak ada yang tahu. Satu nggak ada yang tahu, dua nggak bakal dapat. Nah justru itu kita harus memahami bahwa ini adalah strategi pihak perusahaan. Karena kalau dia nggak gelontor kan semakin besar nggak gerbongnya, makin gede. Semakin ditutup semakin banyak gitu kan, gerbong semakin besar gitu kan, pasti berbondong-bondong mereka untuk menuntutnya pasaran makin kuat gitu. Nah, sebagai upaya strategi taktik untuk melemahkan perjuangan kawan, nilai itu digelontorkan. Nah tapi itu memang hak mereka bicara mengambil. Tapi kan organisasi harus berjalan, gitu. Karena siapapun nggak bisa mengurangi hak kecuali yang punya hak itu sendiri. Nah itu salah satu lah ya dalam konteks kita berorganisasi, bicara tentang capaian lah, walaupun belum maksimal. Ya, masih berjuang kan, ingin lebih maksimal dan sebagainya kan, karena mungkin kawan-kawan yang ada di sini tahu tentang hak dia, berapa kewajiban pihak perusahaan menggelontorkan, maka kawan-kawan nggak tergiur dengan nilai angka-angka seperti itu. Mungkin karena sering diskusi, betul lah, sering pendidikan, sudah kawan-kawan tahu begitu, ngapain buat begitu. Nah itulah bagian dari satu-satu dalam konteks kita perjuangan terhadap organisasi. Nah itu penting, makanya kawan-kawan, aku berharap nanti ke depan dalam program tadi ini kan program dibuat gitu. Maksudnya ada program yang continue secara simultan, tidak berdasarkan ini 31 bulan ini 3. Kita nanti tinggal diprogramming oleh kawan-kawan pengurus, nanti menerapkan satu sisi ya sudah mau gimana kita nih. Gitu, misalnya kita bikin 2 minggu sekali deh, tapi rutin, continue. Ini kan 1 bulan nih habis nih, nanti programnya apa lagi? Itu yang aku harap nanti ke depan secara organisasi kita harus membuat program yang berkelanjutan, sehingga kita bisa membuat tema apa, ke depan tema apa lagi. Sekarang nggak berhenti sampai di sini saja. Itu kan rencana tanggal 5 tanggal 6. Nah itu mungkin kawan-kawan yang bisa aku sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan ya monggo, nggak jadi masalah. Sebelum kita diskusi lebih jauh di dalam kita berjuang bersama organisasi di dalam konteks diskusi. Bung Billy, mau ada pertanyaan kan? Siapa Bung? Siapa? Gak apa, kita untuk diskusi aja, sharing-sharing ini kan, biar kita kedepannya biar lebih. Siapa yang mau? Ini deh, Kalau dari sini. ketua ada nanya dikit. Boleh Bung lagi. Bagaimana tuh buat menumbuhkan rasa kebersamaan di kalangan kawan-kawan anggota ini, bahwa perjuangan di serikat itu bukan melulu tentang hak ya, melainkan kesetiakawanan gitu, kekompakan kan, nilai-nilainya banyak tuh. Gimana caranya buat menumbuhkan kesepahaman tentang hal-hal itu gitu loh. Oke, ada lagi? Udah cukup. Oke, jadi
gua nggak tahu juga ya, kawan-kawan seolah-olah melihat organisasi itu dalam konteks formalnya saja. Iya. Padahal dalam berorganisasi ini bisa hal-hal yang kita lakukan dalam hal keseharian yang kita bisa praktekkan. Tadi berbicara bangun hubungan yang emosional, tentu pasti membuat bangun namanya program. Apapun itu pasti dibangun dengan program. Dengan program itu pasti akan apa? Ada sering kumpul, sering ketemu. Ini hari ini aku yakin kan beda-beda divisi nih. Apa satu divisi? Beda-beda. Bisa kenal nggak? Nah, Ada kenal kan? Bisa kumpul jadi satu di sini kan? Kalau tempat kerja pasti terpisah kan? Kita disatukan dengan apa? Karena organisasi kan? Kita bisa kumpul hari ini. Nah itu pertama adalah membangun satu program. Kedua, misalnya yang tadi aku sampaikan di awal bahwa ya kita nggak dalam konteks nggak hanya dalam di sekre, diskusi apapun tidak bisa. Kita bisa melakukan itu dalam hal keseharian. Pulang kerja misalnya kawan-kawan, capek, ya udah nongkrong dulu. Di mana sih sebelum pulang? Setengah jam kita ngumpul misalnya. Kalau kita lakukan itu setiap hari, terbangun nggak hubungan emosional kita? Terbangun. Saling mengenggak kita karena kita nggak dipisahkan lagi. Pak cukup pabrik memisahkan kita, sistem memisahkan kita, pabrik pun memisahkan kita dengan pembagian tugas kerja tadi. Yang kita bisa satukan apa? Di luar jam kerja. setengah jam saja kalau kita rutin kita lakukan nongkrong bareng, ya ngopi-ngopi aja nyantai, ngobrol apa gitu kan? Yang positif terbangun nggak nanti hubungan emosionalnya? Dalam konteks menjaga tadi ya, kebersamaan itu kan. Dan aku yakin kalau itu terus dilakukan, tes 1 bulan deh, nggak usah lama-lama, kita tes aja hasilnya. Misalnya kita sepakati misalnya setengah jam kita ngumpul habis pulang kerja, ngobrol iseng aja depan pabrik pulang, setengah jam kita ngumpul, udah ngerokok di situ, ngapain nyantai gitu. Aku yakin maka saling mengenal lebih dekat, hubungan emosionalnya besar. Kedua misalnya di dalam konteks misalnya ada apa misalnya, oh teman kita lagi ada keperluan apa misalnya sebagainya, ada kebutuhan apa, lagi sakit, kita rame-rame ya, atau teman lagi hajatan dan sebagainya, bisa nggak kita kolekan seperti itu? Justru semakin membangun kebersamaan itu kan, dari hal-hal kecil ya mungkin yang dianggap sepele sebenarnya, tapi kita harus berpikir dalam hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hal keseharian kayak gitu. Dulu aku pernah di dalam contoh aja misalnya sopir gitu. Karena dia berorganisasi, jadi ketika sopir satu bocor ban, semua nih gabung, berhenti semua tengah jalan tuh nungguin. Kayak gitu. Yang nggak berserikat, cuekin aja tinggal. Nah di situ kelihatan nggak? Kebersamaan ya kan? Yang lain lihat, ih kenapa sih gue dicuekin kemarin? Pasti dia ngomong ngeluh gitu dan sebagainya kan? Iya, betul. Nah itu hal-hal yang bisa memotivasi mereka dalam hal keseharian yang bisa membedakan kita berserikat dengan orang yang tidak berserikat. Atau ada problem apapun, pasti kita diskusikan nggak? Ada persoalan kita diskusikan nggak? Pasti kita diskusikan. Kayak gitu. Nah, sementara orang-orang yang berserikat pasti tidak akan mendiskusikan itu. Nah itu Bung, dari hal-hal yang kecil saja, tadi bicara program tadi, harus dipastikan di dalam program tadi. Dan programnya nggak usah muluk-muluk tinggi-tinggi, aku bilang tadi. Udah, nongkrong bareng saja tuh, setengah jam misalnya. Setiap hari kita lakukan, mau shift berapa misalnya, grup-grupan kawan-kawan. Sip-sipan. Nah grup kita mulai dari grup mana misalnya kan. Tapi awal mungkin ya biasa lah, tapi jangan pernah dihentikan maksud aku. Mau ada berapapun tetap jalan. Yang penting pada pelopornya penggerak itu jangan berhenti, oh cuma sedikit orang, nggak apa-apa, jalankan saja terus. Kayak gitu. Dulu kita di pelabuhan itu ada program, di pelabuhan itu ada Kamis Merah Bu. Kamis Merah dulu, PNP, kan organisasi kita selalu merah tuh. Di Marmur Pak Juan dulu kan yang nggak ada baju seragam. Akhirnya dia pakai tuh Kamis Merah. Nongkrong satu waktu pakai merah semua tuh. Maksudnya karena modelnya sih. Akhirnya dari perjuangan itu akhirnya mereka apa? Dikasih seragam dari perusahaan dalam mengefektifkan. Nah banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, nggak usah terlalu yang muluk-muluk dulu, dari hal yang ringan-ringan. Setelah kita lihat dulu kan, melihat oh ini efektif atau tidak, nanti dievaluasi. Setelah kita pindahkan kan bisa dievaluasi kan, nah, kayak gitu. Sehingga kita bisa menemukan lagi langkah apa lagi ke depannya dalam konteks itu Bung. Selain tadi kita nongkrong bareng, kita bicara tentang hak-hak kita, terus bagian dari motivasi kita, membangun kebersamaan, belajar peduli dengan teman yang lain, dan gue yakin peduli itu akan muncul ketika kita sering ketemu. Dari mana kita muncul kepedulian kalau kita nggak pernah ketemu? Kenal juga kagak gitu kan?
pasti dibangun dari individu-individunya nanti. Oh mengenal dia, oh itu bagian apa. Udah cukup artinya. Kita dipisahkan di dalam bagian kerja, dipisahkan dengan bagian kerja, status, lu kontrak, lu karyawan, lu harian, itu lah. Udah cukup gitu. Itu secara negara. Kemudian di perusahaan pun dipisahin lagi. Kau bagian sopir, kau kerani, kau bagian ini, itulah. Udah cukup kita di kotak-kotakan dulu. Maka kita harus membangun dia nongkrong dalam hal keseharian. Dia seperti ini ya, tapi nah, nggak tahu apakah nanti dihentikan sampai di sini saja atau terus berkelanjutan. Nah itu yang harus terus ditingkatkan di dalam hal membangun hubungan yang emosional ya. Nggak ada jalan lain selain program, ya sering ketemu. Jadi Bung Billy hari ini, karena gue mau tanya aja, kenapa Bung Billy bisa terlibat aktif hari ini di organisasi? Ya, hubungan emosional. Nah, itu ya kan? Tadi kenal Bung Joko nggak? nggak kenal tadinya. Tadinya nggak kenal. Tadi nggak kenal. Kenal Bung Joko di mana? Di sini. Akrabnya di sini kali, akrabnya di sini. Akrabnya di sini. Di sini. Akrabnya kan di sini, karena ada organisasi kan? Kan itu artinya. Jelas kan? Artinya memang harus dibangun ya. Pertama tadi, karena ada organisasi kita sering ketemu, kita saling kenal banyak kawan, sehingga gap itu semakin hilang. Bahwa kita ini punya kepentingan bersama bagaimana perbaikan kondisi kerja yang ke depan menjadi tugas kita secara organisasional. Dok, Nah itu mungkin Bung Bung Regi. Regi ya, tadi Bung Regi.